Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Dr. Eti Dwi Wiraningsih, MSI, Bapak Dr. Randes Sudarwanto, MSI, DEA. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, peserta pelatihan peningkatan kualitas soal matematika untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa selama berlangsungnya acara, diharapkan Bapak atau Ibu menonaktifkan mikrofon Zoom, mengaktifkan video Zoom, dan untuk Bapak atau Ibu yang sudah memiliki pertanyaan nanti ketika materi sedang dijelaskan, itu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk Ibu Eti, kita mulai saja ya, Bu. Ya, bisa. Ya, saya persilakan kepada Ibu Eti untuk memulai materinya. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan hari ini, saya dan Pak Sudarwanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Matematika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja ya, izinkan saya share screen untuk materi kita pada siang hari ini. Materi kita yaitu peningkatan kualitas soal matematika untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah siswa SD. Nah, Bapak Ibu semua, istilah masalah tentu bukan hal yang asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hidup kita merupakan rangkaian dari penyelesaian masalah. Setuju atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Oke, di sini saya ada 5 poin. Mohon pendapat dari Bapak Ibu. Di antara kelima poin ini, manakah menurut Bapak Ibu yang merupakan masalah dan bukan masalah? Yang pertama, disediakan 6 batang korek api. Bentuklah 4 segitiga sama sisi yang setiap sisi segitiga itu 1 batang korek api, tetapi tidak boleh dipotong-potong. Yang kedua, 15 plus X plus Y plus Z sama dengan 100. Ada berapa jumlah kombinasi X, Y, Z yang memenuhi? Yang ketiga, Ibu akan belanja pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pada waktu akan berangkat, Ibu melihat isi dompetnya. Nah, ternyata tidak ada uangnya. Nah, yang keempat, kakek makan kedondong, tetapi kakek tidak punya gigi. Yang kelima, apakah Anda bisa menyelesaikan semua masalah? Nah, saya mohon Bapak Ibu semua bisa memberikan pendapatnya. Kalau tidak memungkinkan secara interaktif, bisa disampaikan di kolom chat ya. Oke, nanti kita kembali lagi ke slide yang ini. Sekarang kita langsung ke tujuan dari pelatihan dulu. Nah, hasil yang diharapkan dari pelatihan, peserta dapat mengetahui apa definisi masalah dan penyelesaian masalah. Yang kedua, mengetahui pentingnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik, memahami dan menerapkan langkah penyelesaian masalah, dan yang terakhir, mengetahui cara memodifikasi soal penyelesaian masalah. Baik Bapak Ibu, di sini kita semua guru, saya guru, Bapak Ibu juga guru. Nah, tujuan kita dalam membelajarkan suatu materi adalah agar siswa itu mudah menyerap materi, bisa memahami apa yang kita jelaskan, tentunya seperti itu. Nah, karena itu di sini kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Apapun model pembelajaran yang kita gunakan, apapun strategi yang kita terapkan,
Nah, kita harus fokus pada pembelajaran yang menyenangkan ya, atau disebut dengan fun learning. Jadi tidak ada rasa tertekan. Ketika belajar mereka senang, dan kita pun ketika menyampaikan materi juga jadi lebih mudah. Karena kalau kita merasa senang, tentu ilmu itu akan lebih mudah masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Masalah adalah kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang ingin kita capai. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, ketika sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, itu belum kita capai, masih merupakan rencana, masih merupakan impian yang masih kita pikirkan jalan untuk mencapainya, berarti itu masih disebut sebagai masalah. Nah, misalkan saya ingin tidur nyenyak, kondisi yang sebenarnya adalah kita tidak bisa tidur nyenyak, mungkin karena insomnia misalnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, nah kita perlu belajar, mempelajari tentang insomnia itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau kita masih menghadapi masalah itu, berarti itu jelas masih merupakan masalah, gitu ya. Kemudian tidak semua pertanyaan merupakan suatu masalah. Tentu saja, jika kita ditanya, Ibu sedang apa? Bapak sedang apa? Tentu itu bukan merupakan suatu masalah, gitu ya. Kemudian tidak setiap soal dapat disebut problem atau masalah. Contohnya kalau kita bertanya kepada siswa SD mungkin kelas 1, gitu ya, kelas 1 atau kelas 2. Misalkan kita bertanya 10 ditambah 5 sama dengan berapa? Nah, mereka menjawab dengan mudah, 15. Tanpa harus berpikir yang dalam, mereka bisa menjawab itu. Ya. Namun, apabila kita menanyakan hal tersebut kepada anak yang usianya misalkan 2 tahun misalnya, coba berapa 10 ditambah 5? Tentu dia akan kesulitan menjawab itu. Nah, artinya di sini masalah itu bersifat subjektif. Jadi, satu masalah bagi individu A belum tentu menjadi suatu masalah, tetapi bisa menjadi masalah untuk individu B. Jadi, ini tergantung dari subjeknya, subjek di mana yang mengalami masalah, siapa yang mengalami masalah, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini pentingnya kita membatasi pembahasan. Pembahasan tentukan subjeknya dulu. Subjeknya siapa? Dalam hari ini siswa SD ya, gitu. Kalau subjeknya misalkan anak di bawah 3 tahun tentu akan berbeda lagi. Nah, ciri-ciri suatu soal disebut problem. Yang pertama, soal tersebut menantang pikiran atau challenging. Artinya ketika mau menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu berpikir dalam. Kita perlu berpikir dan menganalisa bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak langsung saja ketemu jalan penyelesaiannya. Yang kedua, soal tersebut tidak otomatis diketahui cara penyelesaiannya. Nah, bukan berarti kalau soal rutin, itu secara otomatis bisa diketahui cara penyelesaiannya. Tetapi biasanya soal rutin itu sudah jelas langkah-langkahnya gitu ya. Jadi ketika kita memberikan soal rutin, subjek yang kita berikan soal rutin itu biasanya sudah punya gambaran bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kalau soal non-rutin, mereka masih harus mencari, masih harus memilih mana kira-kira metode atau prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Caranya bagaimana, analisisnya bagaimana, ya. Jadi itulah yang disebut dengan soal non-rutin, Bapak Ibu. Kalau soal rutin itu adalah soal yang memang sudah bisa dengan mudah diketahui jalan solusinya. Kalau soal non-rutin, biasanya masih memerlukan analisa, memerlukan pemikiran yang dalam.
bagaimana cara menyelesaikannya. Selanjutnya, di sini masalah. Terdapat dua masalah menurut Polya. Yang pertama adalah masalah untuk menemukan. Nah, ini bisa berupa masalah teoritis, bisa berupa masalah praktis, bisa abstrak atau konkret. Nah, kemudian harus dicari variabel masalahnya. Bagian utama dari masalah adalah apakah yang dicari, bagaimana data yang diketahui, kemudian bagaimana syaratnya, begitu. Jadi ini untuk masalah-masalah yang berupa soal cerita, biasanya kita tahu Bapak Ibu, biasanya kita harus melis dulu ya, melis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana prosedur untuk menjawabnya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian masalah untuk membuktikan. Menunjukkan bahwa suatu pertanyaan itu benar atau salah, atau tidak kedua-duanya. Menjawab apakah pernyataan itu benar atau salah. Yang ketiga, bagian utama dari masalah adalah hipotesis dan konklusi dari suatu teorema yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi berbeda ya Bapak Ibu antara masalah untuk menemukan dengan masalah untuk membuktikan. Biasanya untuk masalah yang untuk membuktikan ini, kalau kita pernah belajar logika matematika, pasti kita pernah belajar ya Bapak Ibu, mungkin di S1, di SMA juga kita belajar logika matematika, yaitu kita belajar dari mulai yang sederhana, yaitu tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi logis, silogisme, tautologi, kontradiksi. Nah, kemudian ada lagi proporsi aljabar. Nah, itu sebetulnya adalah tool untuk membuktikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembuktian. Jadi itu untuk melatih kita berpikir logis. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ada beberapa definisi dari pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan dengan tepat dan cermat. Itu menurut Hamalik. Kemudian ada lagi menurut Santrok, pemecahan masalah adalah suatu cara untuk menemukan jalan yang sesuai dalam suatu pencapaian tujuan ketika tujuan tersebut belum tercapai. Menurut Polya, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Bukan hanya ini Bapak Ibu ya, jadi masih banyak teori-teori yang berkaitan dengan apa itu definisi pemecahan masalah. Tetapi yang bisa kita garis bawahi di sini, pemecahan masalah dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan solusi atas satu atau lebih masalah yang dihadapi. Masih di pemecahan masalah, ada konsep pemecahan masalah yang diutarakan oleh Jacob. Yang pertama, pemecahan masalah sebagai suatu tujuan. Yang kedua, pemecahan masalah sebagai proses. Yang ketiga, pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar. Nah, jadi Bapak Ibu, contohnya untuk yang poin yang pertama, pemecahan masalah sebagai suatu tujuan. Misalnya pada hari ini, saya menghadapi suatu masalah. Dengan segala cara, tanpa melihat prosesnya, tanpa kita harus tahu skillnya. Nah, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi orientasinya itu adalah tujuan atau goal, gitu. Nah, ada juga pemecahan masalah sebagai suatu proses. Jadi, di sini memerlukan proses, tidak serta-merta untuk mencapai tujuan itu kita
tidak memikirkan prosesnya, tetapi di sini kita betul-betul memikirkan prosesnya, bagaimana prosesnya untuk sampai ke tujuan tersebut. Yang ketiga adalah pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar. Di sini adalah untuk melatih keterampilan kita, Bapak Ibu. Keterampilan dalam apa? Keterampilan kita dalam memecahkan masalah. Contohnya, nah sekarang yang sedang menghangat itu adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ya Bapak Ibu ya, HOTS. Nah, ini pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar juga bisa. Intinya pemecahan masalah bisa digunakan untuk mengasah atau melatih keterampilan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Gitu. Jadi kita lebih cenderung untuk fokus ke poin yang ketiga dalam materi yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini NCTM menyatakan bahwa belajar menyelesaikan masalah adalah alasan utama untuk mempelajari matematika. Kalau kita flashback lagi Bapak Ibu ketika kita kuliah di S1 mungkin ya, atau mungkin S2, nah itu kita belajar tentang analisis real, kita belajar tentang aljabar, kita belajar tentang kalkulus, tentang persamaan diferensial, ada integral, yang itu sebetulnya tidak mudah Bapak Ibu. Saya sendiri juga merasa itu tidak mudah. Nah, bahkan susah untuk diselesaikan mata kuliah yang membuat kita itu harus berpikir, harus belajarnya itu sampai ngoyo gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kembali ke saat ini, pada saat kita bekerja, Bapak Ibu guru semua kan guru di sekolah gitu. Nah, itu tidak menerapkan itu kan ke siswanya. Siswa tidak belajar tentang integral. Siswa tidak belajar tentang persamaan diferensial. Tidak harus mengerti kalkulus atau analisis real. Nah, kenapa kita harus belajar ngoyo-ngoyo pada saat kuliah S1 waktu itu? Nah, sebetulnya di sini tujuan utama kita mempelajari itu semua adalah untuk melatih kita menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada yang sia-sia sebetulnya Bapak Ibu. Walaupun di dunia kerja tidak kita aplikasikan, tetapi itu bisa mengasah kita, melatih kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya manfaatnya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri problem solving, karakteristik khusus pendekatan kepada siswa dalam pemecahan masalah. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, adanya interaksi yang baik antara siswa dan interaksi antara guru dan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian adanya dialog matematis dan konsensus antar siswa dan guru dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian guru menyediakan sebuah informasi yang cukup untuk siswa mengenai masalah yang belum terpecahkan dan siswa mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mencoba mengkonstruksi penyelesaian masalah tersebut. Guru menerima jawaban ya atau tidak, dan tujuannya bukan untuk mengevaluasi. Kemudian guru membimbing, melatih, dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berwawasan dan berbagi solusi dalam proses pemecahan suatu masalah. Jadi intinya Bapak Ibu harus ada interaksi antara guru dan siswa dalam penyelesaian masalah ini. Jadi siswa tidak bisa dilepas begitu saja untuk bisa menyelesaikan masalah. Harus ada pengarahan, harus ada bimbingan dari guru. Ya. Nah, selanjutnya jika kita menerapkan pembelajaran yang berbasis penyelesaian masalah, di sini ada beberapa indikator dan peran guru. Yang pertama, untuk indikator orientasi siswa pada masalah, di sini guru menjelaskan
Guru menjelaskan peralatan yang dibutuhkan, memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yaitu guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, yang terakhir ya Bapak Ibu, di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Inilah Bapak Ibu peran guru dalam pembelajaran yang berbasis penyelesaian masalah. Oke, baik kita lanjutkan ke langkah dan strategi penyelesaian masalah. Dalam hal ini kita mengikuti apa yang diutarakan oleh Polya. Jadi di sini ada langkah, ada strategi. Jadi ini kita belajar tentang perbedaannya juga Bapak Ibu. Nah, langkah itu adalah step by step bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang diutarakan oleh Polya, di sini langkah untuk menyelesaikan masalah adalah yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Yang keempat, memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Ya. Nah, dari keempatnya Bapak Ibu, kalau ini kan merupakan langkah, jadi ini harus diikuti semua kalau kita memang mau menerapkan langkah penyelesaian masalah dari Polya gitu. Jadi keempatnya harus kita lakukan. Nah, kemudian kita ke strategi. Apa itu strategi? Di sini ada 10 strategi. Yang pertama adalah membuat bagan atau diagram. Yang kedua, bergerak dari belakang. Yang ketiga, memperhitungkan setiap kemungkinan. Yang keempat, mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Yang kelima, membuat tabel. Yang keenam, menemukan pola. Yang ketujuh, memecah tujuan. Yang kedelapan, berpikir logis. Yang kesembilan, mengabaikan hal yang tidak mungkin. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah mencoba-coba. Nah, kalau strategi di sini Bapak Ibu, strategi itu tidak harus semuanya digunakan. Kita bisa memilih. Kita bisa memilih salah satu strategi yang cocok atau bisa juga mengkombinasi beberapa strategi yang cocok untuk bisa kita terapkan di dalam langkah penyelesaian masalah. Nah, strategi ini implementasinya di dalam langkah penyelesaian masalah adalah pada saat merencanakan penyelesaian dan pada saat menyelesaikan masalah sesuai rencana. Di situ baru kita terapkan strateginya. Kelihatan pada langkah kedua dan langkah ketiga. Gitu. Baik. Nah, di sini kita ke dimensi kognitif ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya di sini kita ingat lagi tadi sudah saya sampaikan juga apa itu soal non-rutin, apa itu soal rutin. Kalau soal rutin itu adalah soal yang biasa dibelajarkan di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan kurikulumnya gitu. Jadi memang soal yang biasa dalam keseharian diberikan di dalam pengajaran suatu materi. Sedangkan soal non-rutin itu tidak biasa, semacam soal pengayaan gitu Bapak Ibu ya, gitu. Sedangkan di yang tengah, di sini
kita bicara tentang skill. Skill itu adalah keterampilan. Ada lots, ada mods, kemudian ada HOTS. Nah, kalau lots ini adalah low order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Kalau mods adalah middle order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat menengah. Sedangkan HOTS adalah high order thinking skill adalah kemampuan berpikir, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini posisinya Bapak Ibu, jadi lots yang paling rendah, kemudian di sini ada gradasi. Gradasi dari lots ke mods, dari lots ke HOTS, itu adalah mods, makanya di situ saya gambarkan bagannya itu tidak begitu kelihatan gitu. Jadi karena itu merupakan gradasi yang sebetulnya biasanya tidak menjadi penting gitu ya Bapak Ibu. Baik, di sini kemudian ada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Yang paling bawah adalah remembering, kemudian ada understanding, ada applying, ada analyzing, ada evaluating, kemudian ada creating. Nah, di sini Bapak Ibu, apa kaitannya soal-soal dengan skill, kemudian dengan taksonomi Bloom ini? Nah, pada soal rutin, Bapak Ibu, soal rutin itu sebetulnya hanya melatih kemampuan berpikir tingkat rendah. Ya, kalaupun itu agak meningkat tingkat kesulitannya, itu hanya di level kemampuan berpikir tingkat menengah, gitu. Dan biasanya untuk dimensi kognitifnya itu yang dalam tahap remembering, understanding, sama yang applying. Applying-nya itu pun sedikit gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang soal non-rutin, ya, soal rutin yang tidak biasa diberikan, yang merupakan soal pengayaan, itu adalah soal-soal yang tujuannya untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu. Jadi posisinya di sini adalah di atas sampai dengan batas bawahnya adalah yang mods itu tadi Bapak Ibu gitu. Kalau kita kaitkan dengan dimensi kognitif untuk soal non rutin ini itu sudah menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Tetapi di bagian applying ini juga bisa digunakan pada soal-soal non-rutin. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian apa sih sebetulnya kepentingan kita mau meningkatkan soal rutin itu menjadi soal non-rutin? Nah Bapak Ibu, di PISA maupun TIM sebagaimana kita ketahui, soal-soal yang dikompetisikan itu adalah soal-soal yang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ya. Nah, kemudian di negara kita pada awalnya masih belum fokus kepada skill untuk berpikir tingkat tinggi. Makanya sekarang HOTS itu menjadi sesuatu yang hangat karena Indonesia mulai mencanangkan ini Bapak Ibu, mencanangkan atau mulai mengaplikasikan ya kepada siswa-siswa keterampilan berpikir tingkat tinggi ini agar nanti bisa berkompetisi di tingkat internasional, di PISA maupun di TIMSS. Nah, dengan apa caranya meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi itu? Yaitu dengan banyak memberikan soal-soal non-rutin. Jadi tidak hanya soal rutin saja yang diberikan di sekolah. Karena kalau cuma diberikan soal rutin, yang diasah atau dilatih cuma lots. Gitu. Nah, makanya harus diberikan banyak soal non-rutin sehingga bisa meningkatkan skill berpikir tingkat tinggi. Gitu ya Bapak Ibu.
Nah, kalau misalkan kita tidak memberikan banyak soal non-rutin, nah biasanya kemampuan mereka juga hanya standar itu saja gitu. Jadi tidak ada peningkatan. Makanya sangat penting sekali ya Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan, bukan hanya meningkatkan dalam hal kita ada menyisipkan soal non-rutin, tetapi juga kuantitas ya. Kuantitas kita memberikan soal non-rutin itu. Kalau kita sudah meningkatkan soal rutin menjadi soal non-rutin, nah itu mengenai kualitas, tetapi juga kuantitasnya gitu, agar bisa melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai begini ya, jangan sampai kita ini yang menjadi kebiasaan adalah kita memberikan soal-soal yang mudah ya ketika kita membelajarkan di kelas. Tetapi pada saat ujian, nah kita berikan soal-soal yang susah, soal-soal yang memenuhi high order thinking skill. Nah ini siswa jadi terkaget-kaget, tetapi hal itu tidak bisa melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi memang harus pada pembiasaan dalam keseharian ya, dengan memberikan soal-soal non-rutin ini. Nah, kemudian pemecahan masalah matematika bisa berupa soal non-rutin maupun soal rutin tentunya. Indikator pemecahan masalah meliputi yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalahnya itu bisa sejenis atau masalah baru dalam atau di luar matematika, kemudian menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal, dan menggunakan matematika secara bermakna. Nah, di sini yang bisa saya garis bawahi Bapak Ibu, bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, itu analog dengan meningkatkan kualitas soal, yaitu dengan pemberian lebih banyak soal non-rutin yang pada akhirnya dapat melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berikutnya Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas soal, bisa kita lakukan dengan cara memodifikasi soal. Nah, ada dua metode untuk memodifikasi soal. Yang pertama adalah modifikasi tipe yang pertama, yaitu dengan mengubah atau memodifikasi soal rutin menjadi soal non-rutin. Yang kedua, yaitu dengan cara mengubah atau memodifikasi soal non-rutin yang sudah ada menjadi soal non-rutin dengan tingkat kesulitan yang setara atau lebih. Untuk soal olimpiade, itu sebetulnya merupakan soal non-rutin. Soal non-rutin yang dengan tingkat kesulitan tertinggi. Makanya di sini tidak saya fokuskan untuk membahas soal olimpiade. Jadi masih yang standar ya soal non-rutinnya. Nah, sekarang kita ke contoh modifikasi tipe 1 pada soal pemecahan masalah. Nah, di contoh yang pertama, di sini soal rutinnya adalah tentukan hasil penjumlahan bilangan dari 1 sampai dengan 10. Nah, soal dapat dimodifikasi sebagai berikut. Tentukan hasil penjumlahan bilangan dari 1 sampai dengan 1000. Jadi, awalnya kan sederhana Bapak Ibu, bilangan dari 1 sampai dengan 10. Nah, siswa pasti untuk siswa kelas 3, kelas 4, pasti dengan mudah sekali untuk menghitung itu. Siswa kelas 1 pun bisa menghitung itu, gitu. Nah, tentukan hasil penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 1000. Nah, kalau yang ini kita memerlukan pemikiran, memerlukan teknik untuk menyelesaikan.
Bisa dengan misalkan kita langsung menjumlahkan 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya sampai dengan 1000. Tapi itu memerlukan waktu yang panjang dan ketelitian yang sangat tinggi gitu ya. Jadi di sini kita coba solusi dengan langkah penyelesaian masalah dari Polya. Yang pertama, memahami masalah. Dalam soal di atas, kita diminta menentukan jumlah total dari penjumlahan bilangan dari 1 sampai 1000. Nah, jika kita misalkan Y adalah jumlah total dari bilangan tersebut, maka Y sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 1000. Nah, kemudian yang kedua, menentukan rencana penyelesaian. Nah, kita dapat langsung menghitung dengan menulis di kertas. Nah, kita juga bisa menggunakan kalkulator dengan memori GM Plus dan menekan kunci tersebut 1000 kali. Nah, kita juga dapat menjumlahkan 100 bilangan dulu, kemudian 100 bilangan berikutnya lagi, dan seterusnya sampai ditemukan total penjumlahan yang diminta. Nah, dari langkah-langkah yang ini Bapak Ibu, dari strategi yang ini tentunya tidak mudah. Kalau kita mau menghitung dari 1 plus 2 sampai dengan 1000, itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu caranya panjang sekali. Kalaupun dengan kalkulator kita menekan itu sampai dengan 1000, ya kalau kita nggak miss. Ya, bisa saja dengan cara menjumlahkan 100 bilangan dulu, kemudian 100 bilangan selanjutnya, dan seterusnya sampai diperoleh hasil akhir. Tetapi itu juga saya kira tidak mudah. Nah, di sini kita akan menggunakan strategi mencobakan pada soal yang lebih sederhana, yaitu soal rutin sebelum dikembangkan tadi Bapak Ibu. Soal rutin yang 1 plus 2 plus 3 sama dengan 10 tadi itu. Kita diminta untuk menjumlahkan dari 1 sampai dengan 10. Nah, hasilnya Bapak Ibu, 1 ditambah 2 sampai dengan 10 ditambah sampai dengan 10 itu adalah 55. Nah, 55 itu kita tahu adalah 5 kali 11. Jadi di sini terlihat ada 5 cara mendapatkan bilangan 11 itu. Yang pertama, 1 plus 10 sama dengan 11. 2 plus 9 sama dengan 11. 3 plus 8 sama dengan 11. 4 plus 7 sama dengan 11. 5 plus 6 sama dengan 11. Nah, kemudian di langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana. Jadi mengimplementasikan hasil yang didapat pada soal yang sudah dimodifikasi tadi Bapak Ibu ya. 1 plus 1000 sama dengan 1001. 2 plus 999 sama dengan 1001. 3 plus 998 sama dengan 1001 dan seterusnya sampai dengan 500 plus 501 sama dengan 1001. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, ini adalah sebetulnya dari pola yang kita dapatkan ini. Di yang terakhir ini, pola yang terakhir, 5 plus 6 sama dengan 11. Nah, 5 plus 6 sama dengan 11. Nah, di sini juga begitu. 500 plus 501 sama dengan 100 sama dengan 1001. Artinya di sini hampir separuhnya gitu Bapak Ibu yang kita ambil ya. Nah, jadi di sini ada 500 cara untuk mendapatkan 1001. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 500 kali 1001 sama dengan 500.500. Nah, selanjutnya dengan memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Nah, dengan menghitung langsung atau dengan menggunakan kalkulator, kita dapat memperoleh hasil akhir 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya
sampai dengan 1000 ya Bapak Ibu, itu memang betul sama dengan 500.500. Baik, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu modifikasi tipe 2 pada soal pemecahan masalah. Yang ini tipe 2. Kalau yang tadi tipe 1, yaitu soal rutin menjadi soal non-rutin. Yang sekarang tipe 2, dari soal non-rutin tetap menjadi soal non-rutin. Nah, soal non-rutinnya dengan tingkat kesulitan yang sama ya Bapak Ibu. Kita perhatikan sekarang untuk soal non-rutinnya. Susunlah bilangan dari 1 sampai dengan 16 ke dalam petak ukuran 4x4 sehingga jumlah sel berbaris sama dengan jumlah sel per kolom. Demikian pula jumlah sel per diagonalnya juga sama. Jadi di sini kita akan memodifikasi soal non-rutin dengan tingkat kesulitan yang sama untuk soal modifikasinya. Nah, ini adalah contoh modifikasinya. Tentukan berapa banyak kombinasi segi 4 ajaib yang dapat dibentuk dari gambar berikut. Segi 4 ajaib yang dimaksud dalam gambar adalah segi 4 dengan jumlah 4 titik yang menghubungkan sisinya adalah 34. Demikian pula jumlah kedua diagonalnya juga 34. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kotak yang ini, petak yang ada angka-angkanya di setiap selnya, itu merupakan jawaban dari soal non-rutin yang di atasnya ini Bapak Ibu. Ya, tapi di sini kita membuat modifikasinya. Ya. Nah, contoh solusinya dengan langkah penyelesaian polya. Yang pertama, memahami masalah. Berdasarkan soal, kita diminta untuk menentukan jumlah kombinasi segi 4 ajaib yang dapat dibentuk dari gambar tadi Bapak Ibu. Ini adalah gambarnya. Nah, kemudian merencanakan penyelesaian, soal akan diselesaikan dengan strategi coba-coba. Jadi di sini strategi yang akan digunakan adalah strategi coba-coba untuk menentukan semua kemungkinan jawaban. Dari petak soal akan dibuat lintasan-lintasan yang jumlah titik yang dilintasi berjumlah 34. Nah, selanjutnya kita coba menyelesaikan masalah sesuai rencana. Jadi di sini akan dibuat lintasan-lintasan. Kita perhatikan di sini. Di sini mananya ini Bapak Ibu, ini ada di satu kotak. Di sini ada 2 lintasan. Itu sebetulnya bisa dipisah gambarnya, tetapi biar hemat dijadikan satu gitu ya. Jadi ini ada 2 lintasan di dalam satu petak. Kalau di dalam gambar yang ini. Kemudian gambar yang kedua juga begitu. Ini artinya ada 2 lintasan di dalam satu petak. Kemudian di sini ada 4 lintasan, ada 2 lintasan, dan ini berbeda-beda Bapak Ibu. Tidak boleh ada yang sama. Nah, berikutnya kita lanjutkan sampai dengan mendapatkan semua kemungkinan lintasan itu. Kemudian kita hitung ada berapa jumlah lintasannya. Ini 2, 2, kemudian 2, 2, 2, 2. Ada 2, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Nah, jawabannya adalah 24 kombinasi. Nah, kemudian langkah yang keempat, memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Langkah keempat, bisa dilakukan dengan cara mengecek jawaban satu persatu. Misalnya, untuk petak yang pertama, misalkan di sini artinya ada 2 lintasan, yaitu kombinasi dari lintasan yang pertama ya Bapak Ibu di sini 16 plus 13 plus 4 plus 1. Kalau kita perhatikan lagi ya di soal, itu sama dengan 34. Untuk kombinasi yang kedua, 10 plus 11 plus 6 plus 7 sama dengan 34 juga.
sampai dengan 24 kombinasi bisa kita coba. Itu caranya untuk memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Nah, berikutnya ada contoh modifikasi tipe 2 pada soal pemecahan masalah. Jadi di sini soalnya non-rutin sama dengan yang contoh sebelumnya. Soalnya non-rutin. Nah, coba kita modifikasi soal tersebut dengan tingkat kesulitan yang sama. Masih dengan tingkat kesulitan yang sama ya Bapak Ibu, sama dengan yang soal sebelumnya tadi. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya memodifikasi suatu soal itu sebetulnya tidak susah, gitu ya. Jadi contohnya di sini, Ani, Bobi, Cici, dan Dedi bisa menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dalam waktu 5 jam. Ani dapat menyelesaikan pekerjaan 3 kali lebih cepat daripada Cici. Bobi dapat menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat daripada Cici. Dan Cici dapat menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat daripada Dedi. Kemudian yang ditanyakan, berapa lama waktu yang diperlukan oleh Bobi untuk menyelesaikan pekerjaan jika dia mengerjakan sendiri? Nah, modifikasi soal dengan tingkat kesulitan yang sama itu bisa seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ani dapat menyelesaikan suatu pekerjaan 3 kali lebih cepat daripada Cici. Bobi dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 2 kali lebih cepat daripada Cici, dan Cici dapat menyelesaikannya 2 kali lebih cepat dari Dedi. Dedi dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sendiri dalam 6 jam. Jika pekerjaan A harus diselesaikan oleh keempatnya secara bersama-sama, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, jadi sebetulnya Bapak Ibu ini tidak terlalu berbeda, jadi modifikasinya itu tidak terlalu yang harus membuat konteks yang baru gitu Bapak Ibu ya. Jadi cukup dengan mengubah saja, mengubah yang sebelumnya ditanyakan menjadi yang diketahui, begitu pula sebaliknya gitu ya. Jadi tidak mudah. Jadi tidak susah, maaf, tidak susah untuk mengubah soal non-rutin menjadi soal yang dengan tingkat kesulitannya sama. Kita cukup mengkombinasi, kita cukup mengubah mana yang diketahui, jadi yang ditanyakan jadi yang diketahui. Itu saja Bapak Ibu ya. Nah, dari sini untuk memahami masalah, nah langkah pertama pemecahannya sama. Kita diminta untuk menentukan Bobi menyelesaikan pekerjaan jika dia menyelesaikan pekerjaannya sendiri dengan syarat yang diketahui. Nah, kalau dalam hal ini memahami masalahnya seperti itu Bapak Ibu untuk soal yang pertama. Jadi, waktu yang diperlukan oleh Bobi. Nah, untuk yang soal modifikasi, nah kita diminta untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan jika Ani, Bobi, Cici, dan Dedi bekerja bersama-sama. Itu bedanya ya. Tapi langkah-langkahnya sama, kita tetap menggunakan pola sama, intinya sama. Nah, kemudian merencanakan penyelesaian. Untuk yang soal sebelumnya, soal akan diselesaikan secara aljabar dengan menghimpun apa yang diketahui. Setelah itu dirumuskan model matematikanya. Sama persis ya, untuk merencanakan penyelesaian itu sama persis. Dan di sini strateginya bebas. Nah, kenapa strategi bebas? Ini kalau menurut saya, ya Bapak Ibu ya, nah ketika saya mau menyelesaikan dengan langkah-langkah pola, kita tuh tidak harus Bapak Ibu, kita tidak harus menggunakan 10 strategi yang juga
disampaikan oleh polnya itu. Jadi strateginya itu kita bisa memilih 10 strategi itu, atau kalau tidak cocok dari 10 strategi itu, ya sudah kita menggunakan strategi bebas. Kita bisa memilih strategi kita sendiri gitu. Jadi sama, saya kira seperti kita belajar bahasa Inggris, jadi kita tidak harus terpaku pada grammar. Kalau kita terpaku pada grammar, kita tidak akan bisa praktis, kita tidak bisa ngomong ya gitu. Jadi ketika suatu strategi misalkan kita bingung menentukan sebetulnya strategi mana yang cocok untuk masalah kita, ya sudah kita menggunakan strategi bebas. Tetapi tetap dengan langkah-langkah yang disajikan oleh polnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sesuai rencana. Nah, untuk yang soal pertama, yang soal non-rutin awal ya Bapak Ibu, misal X menyatakan waktu yang diperlukan oleh Dedi. Jadi, satu pekerjaan per total waktu itu sama dengan satu pekerjaan yang per waktu yang diperlukan oleh Dedi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ditambah dengan pekerjaan itu apabila diselesaikan oleh Cici, ditambah dengan pekerjaan itu kalau diselesaikan oleh Bobby, dan satu per waktu yang diperlukan oleh Ani. Jadi kenapa ini jadi satu per? Itu artinya adalah pekerjaan per total waktu. Pekerjaan per waktu Dedi, pekerjaan per waktu Cici, pekerjaan per waktu Bobby, pekerjaan per waktu Ani. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kita tinggal memasukkan sesuai yang diketahui, total waktunya 5 di situ, berarti 1/5 sama dengan 1 per X. X itu adalah yang ini yang dimisalkan tadi, itu adalah waktu yang diperlukan oleh Dedi. Kemudian kenapa di situ 2 kali 1/X? Nah, itu karena Cici bisa menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat daripada Dedi. Nah, kenapa kemudian di sini 2, kemudian kali 2 kali 1 per X di situ, karena Bobby bisa menyelesaikan pekerjaan itu jadi 2 kali lebih cepat daripada Cici gitu. Yang otomatis harus memasukkan 2 kali waktu Dedi itu juga gitu. Jadi 4 kali waktu Dedi seperti itu. Kemudian 3 kali 2 kali 1 per X itu karena Ani bisa menyelesaikan pekerjaan itu 2 kali lebih cepat daripada individu yang sebelumnya gitu saja ya, dan 3 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Nah gitu. Nah kemudian di sini kita selesaikan, akhirnya di sini kita peroleh waktu Bobby adalah 4/5 jam. Sama ya dengan yang menyelesaikan masalah sesuai rencana untuk soal modifikasi. Di situ, tetapi di sini kita ubah. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah waktu total. Maka di sini kita umpamakan X sebagai waktu total yang diperlukan jika Dedi, Cici, Bobby, dan Ani bekerja bersama-sama. Ya Bapak Ibu, jadi ini tinggal membalik saja, ketemu waktu totalnya adalah 6/13 jam. Oke, kemudian kita memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian ya. Kita lihat lagi kalau misalkan kita sudah mendapatkan itu, kalau memang
kita mau mengecek lagi, kalau kita masukkan lagi ke persamaan awal, itu hasilnya sama atau tidak. Kita juga bisa mengecek dengan itu rasional tidak dengan soal yang sudah diberikan. Selanjutnya ini ada contoh modifikasi tipe 2 pada soal pemecahan masalah. Jadi untuk modifikasi yang ini, itu adalah modifikasi dari soal non-rutin menjadi soal non-rutin dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Nah contoh, gambar berikut merupakan bangun segi 8 dengan panjang sisi luar masing-masing 6, 6, 6, 6 dan 4, 4, 4, 4 yang digambarkan pada lingkaran dengan jari-jari R. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah segi 8. Nah, di sini ada 4 sisi yang panjangnya 6. Ada 4 sisi yang panjangnya 4. Gitu. Itu soal non-rutin sebelum dimodifikasi. Kita bisa memodifikasi salah satunya dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Nah, modifikasi soal rutin menjadi soal non-rutin dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi, di sini bisa mungkin dari gambar yang semula tertutup, kita kasih lubang di tengahnya. Kalau bisa kasih lubang berarti kan kita harus menghitung luasnya ya dengan dikurang luasnya keseluruhan tadi ya sama dengan yang awal tadi, tetapi kita kurangi dengan luas yang ada di dalam luas yang di lubangnya itu gitu Bapak Ibu ya. Nah, gambar berikut merupakan bangun segi 8 dengan panjang sisi luar masing-masing 6, 6, 6, 6 dan 4, 4, 4, 4 yang digambarkan pada lingkaran dengan jari-jari R. Itulah luas daerah yang diarsir pada gambar. Soalnya sama persis Bapak Ibu. Sama persis, cuma di sini gambarnya saja yang berbeda. Kalau yang tadi tertutup, yang ini ada lubang. Cuma itu saja, dengan soal yang sama persis. Nah, di sini pemecahan masalahnya yang pertama, soal awal, memahami masalah, kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir pada gambar. Kemudian yang untuk soal modifikasi, kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir pada gambar. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Di sini strategi yang digunakan adalah berpikir logis, yaitu bangun pada gambar bisa diubah menjadi bentuk bangun lain, sehingga bentuk bangun yang baru akan lebih mudah dicari luas daerahnya. Nah, kemudian untuk yang soal modifikasi, di sini pada langkah merencanakan penyelesaian sama, kita gunakan strategi yang digunakan yaitu berpikir logis. Nah, bangun pada gambar bisa diubah bentuk bangun lain sehingga luas daerah lebih mudah dihitung. Bisa juga diterapkan memecah tujuan ya, yaitu mencari luas poligon luar, dilanjutkan dengan mencari luas poligon dalam. Kemudian luas poligon luar dikurangi dengan luas poligon dalam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi apapun itu ya bebas saja Bapak Ibu merencanakan penyelesaiannya bagaimana. Kalau ini kan menurut saya, kalau menurut Bapak Ibu ada cara lain, yaitu silakan saja ya. Itu sangat subjektif. Nah, kemudian di sini untuk menyelesaikan masalah sesuai rencana, di sini digambarkan sesuai dengan rencana, yaitu tadi di sini bisa digambarkan seperti ini Bapak Ibu, yang semula bentuknya itu tidak beraturan ya, segi 8 yang tidak artinya yang tidak berpola gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi berpola 6 4 6 4 6 4 6 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa
bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah. Nah, untuk mencari luas segi 8 ini bisa kita lakukan dengan cara ini Bapak Ibu, dengan cara mengurangkan luas persegi yang digambarkan di luar ini, ya, luas persegi dikurangi dengan luas dari 4 segitiga di pojok-pojoknya ini Bapak Ibu, ya, dikurangi 4 segitiga yang di pojok-pojoknya itu. Sedangkan kita juga bisa menyatukan 4 segitiga yang ada di pojok-pojok itu menjadi bentuk persegi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi lebih sederhana. Kita tinggal mengurangkan persegi besar dengan luas persegi besar dengan luas persegi kecil. Untuk soal modifikasi, sama saja. Langkah yang pertama sama persis dengan soal yang awal, Bapak Ibu. Kita mencari luas persegi yang luar. Nah, untuk mencari luas poligon yang dalam dengan langkah yang analog sebetulnya dengan mencari luas poligon yang luar. Caranya yaitu dengan persegi luar dikurangi dengan 4 segitiga yang ada di pojok-pojok itu. Nah, kemudian di sini kalau soal awal, di sini luas segi 8 itu adalah luas persegi dikurangi luas 4 segitiga pojok. Jadi luas persegi dikurangi luas persegi yang dibentuk dari 4 segitiga pojok. Karena 4 segitiga pojok kalau kita satukan, dia akan menjadi bentuk persegi juga. Oke. Jadi di sini kita selesaikan, Bapak Ibu di sini hasilnya 52 plus 48 akar 2. Selesai. Nah, untuk soal yang modifikasi, nah, luas segi 8 besar sama dengan luas persegi besar dikurangi 4 segitiga pojok untuk yang ini dulu. Jadi kita pecah menjadi 2 sesuai dengan ini. Jadi kita membagi tujuan dulu Bapak Ibu. Yang akan kita cari adalah luas segi 8 besar dulu, baru luas segi 8 kecil, yaitu yang di lubang itu Bapak Ibu. Jadi di sini luas persegi besar dikurangi luas 4 segitiga pojok. Luas persegi besar dikurangi luas persegi yang dibentuk dari 4 segitiga pojok. Hasilnya sama persis Bapak Ibu di sini 52 plus 48 akar 2. Masih ada lanjutan lagi untuk yang soal modifikasi. Panjang sisi A didapat dari, nah di situ jari-jari dibagi setengah jari-jari sama dengan 6 per A. Ketemu A-nya 3. Nah, panjang sisi B didapat dari, tentunya dari rumus itu Bapak Ibu, kemudian didapat hasilnya yaitu 2 di situ. A-nya 2. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, panjang sisi A didapat 3, maaf itu B ya Bapak Ibu ya. Di sini B, B-nya 2 gitu. Jadi luas segi 8 kecil itu sama dengan luas persegi kecil dikurangi luas 4 segitiga pojok kecil. Nah, luas persegi kecil dikurangi luas persegi yang dibentuk dari 4 segitiga pojok. Caranya sebetulnya sama persis dengan luas segi 8 yang luar itu Bapak Ibu. Dengan cara yang sama analog, kemudian di sini kita peroleh 13 plus 12 akar 2. Nah, luas bangun yang diarsir, nah itu berarti 52 plus 48 akar 2 dikurangi 13 plus 12 akar 2. Di situ 39 plus 36 akar 2. Jadi selesai ya. Gitu. Jadi langkahnya seperti itu. Dalam hal kemudian saya tadi nggak tahu menjelaskan ada salah-salah itu, tolong
fokusnya kita hanya memodifikasi masalah ya Bapak Ibu, nanti bisa dicek lagi kebenarannya gitu ya. Nanti silakan dicek lagi salah atau benarnya. Oke, kita sampai pada summary ya Bapak Ibu ya. Di sini salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas soal dan kuantitas pemberian soal non-rutin. Nah, jika kemampuan penyelesaian masalah siswa meningkat, maka kualitas lulusan dan kualitas sekolah juga secara tidak langsung akan meningkat. Jadi inilah Bapak Ibu manfaat pelatihan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, ada satu pepatah yang selalu saya pegang, saya bawa kemana-mana. Seburuk-buruknya kamu masih lebih buruk saya, dan sebaik-baiknya saya masih lebih baik kamu. Tentu apa yang saya sampaikan banyak sekali kekurangan. Mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida Bapak Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Eti atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat atau bisa langsung di open mikrofonnya ya Bu, Pak. Bisa langsung bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Waalaikumsalam Pak. Ya, boleh Pak Lukman. Kalau misalkan diturunkan grade-nya begitu dari soal USN ke soal non-rutin, tapi tingkatannya juga tinggi di bawah soal-soal USN, boleh ya Bu? Boleh Pak Lukman. Nah, kenapa di sini saya tidak menuliskan itu di sini sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kualitas? Karena apa? Karena sebetulnya soal Olimpiade itu juga masuk soal non rutin, tapi memang tingkatannya lebih tinggi dari tingkatannya yang tertinggi gitu Pak Lukman gitu. Jadi ya sebetulnya boleh saja, tetapi memang yang tertinggi itu adalah soal Olimpiade itu. Kalau itu menurut saya itu seperti itu. Gitu. Jadi itu termasuk soal non rutin juga. Kalau mau diberikan juga tidak apa-apa gitu menurut saya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Lukman. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sebelum kita warahmatullahi tutup, ini kita foto bersama dulu ya Ibu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom, silahkan di on videonya. Kita foto bersama dulu ya. Foto pertama dulu ya. Mohon maaf Ibu, share screen-nya di close, boleh di close dulu Bu. Off. Sebentar. Kita foto, silahkan saya tunggu ya Bu ya untuk on videonya. Nanti saya hitung sampai 3. Baru 9 orang boleh di on. Nah, silakan Bapak Ibu senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, silahkan isi kuesioner dulu ya Bapak Ibu. Kuesioner akhir. Silakan diisi Bapak Ibu.
Ada di kolom chat sebentar. Belum ada Mbak Merta. Oh ya, terima kasih sudah muncul. Ya, silahkan diisi. Ini untuk pendataan ya, Bapak Ibu. Mungkin sambil mengisi, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.